kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Kuasa-Mu yang tak terbatas akan kami nikmati saat ini Tuhan. Baik kami setiap pribadi yang ada di rumah Tuhan, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Yesus. Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan, bekerja dan bekerja di tengah-tengah kami. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Yesus. Lawat kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamahlah. Kami rindu Engkau Yesus. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerjalah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus, siapkan setiap hati kami Tuhan. Jika di antara kami, baik yang ada di sini maupun yang di rumah masing-masing, saat ini mungkin saudara sedang dilanda oleh satu tekanan, oleh sesuatu pergumulan beban berat. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, datang kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, kuasa Tuhan yang tak terbatas, sanggup menolong saudara dan saya. Apapun pergumulan saudara saat ini, bawa kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Dia yang hidup dan berkuasa, sanggup menolong saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah sore ini. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan di saat kita membuka hati untuk Tuhan. Amin. Biarlah segala beban yang kita hadapi, mungkin kita datang ke rumah Tuhan saat ini dengan membawa beban, dengan membawa pergumulan, kesesakan, tekanan apapun yang kita hadapi. Buka hati kita, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa, sanggup menolong kita. Amin, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan berkuasa, bumi akan bersuka. Amin, haleluya. Tuhan berkuasa, katakan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka umatnya. Katakan, hai, Tuhan berkuasa. Katakan, Tuhan berkuasa. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yang di rumah, saya persilakan untuk berdiri. Kita sama-sama mengagungkan Tuhan yang berkuasa. Katakan dengan iman, amin. Suka, bumi bersuka, suka umatnya bersorak. Katakan, hai, Tuhan berkuasa. Api menyala, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Oh, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Amin. Nyanyikan dengan iman. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka
berkuasa, amin, haleluya. Tuhan berkuasa, glory. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, kita mau angkat tangan kita. Hosana, Hosana, amin. Hosana, terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Katakan Hosana, oh Yesus, haleluya. Hosana, 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 terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Glory, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Biarlah gerakan roh Allah bekerja di tengah-tengah kita, amin. Biarlah Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam setiap hati kita. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan firman Tuhan. Hambanya akan berbicara bagaimana Tuhan berkuasa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu
terjadi, oh Yesus. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, oh Yesus. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, kami percaya Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik, meskipun kami hadapi dengan tidak mudah, oh Yesus. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Glory haleluya. Kami berserah padamu Yesus. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan menantikan waktu-Mu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang berkuasa dan Allah yang tahu kapan waktu yang terbaik menyatakan pertolongan kuasa-Nya bagi setiap kami
Di tengah masa penantian kami akan jawaban doa kami kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya, ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk Tuhan tetap mengasihi Engkau dengan kasih yang mula-mula. Kami bersyukur buat malam hari ini, sore hari ini. Memberkati Ibu Pembina Cirahel yang sudah memimpin kami, menolong kami dalam memuji Tuhan. Tuhan diberkati pakai dengan luar biasa. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar isi hati Tuhan. Kami mau tangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Urapi setiap kami, buka mulut, buka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan saya persilakan duduk. Shalom jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ya, kita bersyukur sore hari ini kembali kita berkumpul ya untuk kita beribadah. Kalau minggu yang lalu beberapa minggu kita belajar mengenai bagaimana mulut kita harus dipakai untuk menyenangkan Tuhan. Mulut kita dipakai mempermuliakan Tuhan. Dan beberapa minggu yang lalu kita membahas mengenai pemulihan di dalam diri kita. Pemulihan trauma di dalam diri kita. Hari ini sampai akhir tahun yang akan datang kita akan belajar sama-sama saudaraku dari 7 jemaat di Asia Kecil. Kalau saudaraku lihat di dalam kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam masa pembuangan dia di Pulau Patmos. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, namun di dalam pembuangan itu dia tidak mengizinkan waktunya berlalu sia-sia. Dia isi waktunya untuk menulis firman, dia isi waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, saudaraku, kalau hari ini kita sedang dalam pergumulan, hari ini kita sedang dalam tekanan, kita sedang diperlakukan, mungkin kita merasa diperlakukan tidak adil. Saudaraku, jangan izinkan waktu-waktu yang kita lewati terus dikuasai kekecewaan. Belajar dari Rasul Yohanes, dia dibuang saudaraku karena memberitakan Injil, karena memberitakan firman, dia dibuang sampai akhirnya dia terasing. Tapi di dalam masa-masa itu saudara, Yohanes boleh memperoleh penglihatan dari Tuhan. Yohanes boleh tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan awal-awal kitab Wahyu ini Yohanes menuliskan sebuah penglihatan yang luar biasa. Ada 7 gereja di Asia Kecil yang menjadi percontohan oleh Tuhan. Ada 7 gereja di Asia Kecil yang menjadi gambaran Tuhan bagi seluruh gereja yang ada di dunia. Ya, ini akan kita bahas beberapa waktu ke depan saudaraku. Ya, ada 7 gereja di situ, ada gereja di Efesus, gereja di Smyrna, gereja di Pergamus, di Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Ada 7 gereja ini. Ketika saya renungkan, kenapa sih Tuhan kok sering banget pakai angka 7? Ya, beberapa kali penciptaan, ya, Tuhan menciptakan 6 dan hari yang ke-7, 6 hari dan hari yang ke-7 istirahat, ya. Ada beberapa angka 7 dan di situ beberapa teolog menyatakan bahwa angka 7 ini merupakan angka yang sempurna. Angka yang sempurna, dan ketika saya merenungkan kenapa 7 gereja ini yang dipilih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, gereja ini bukan berasal dari lingkup gereja Yahudi, tapi gereja ini berasal dari lingkup luar Yahudi. Saat itu orang-orang Yahudi sedang dalam kesombongan rohani. Karena mereka merasa bahwa Yesus lahir di Yahudi, Yesus lahir di Israel, hanya Israel yang layak diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan orang dari suku Israel, tapi semua bangsa bahkan yang di luar bangsa Yahudi, Tuhan Yesus pun memperhatikan. Ya, di sini kita bisa lihat ada 7 gereja di Asia Kecil yang Tuhan perhatikan. Setiap gereja ini memiliki permasalahan saudara-saudara yang nanti kita akan pelajari sama-sama. 7 gereja ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda. 7 gereja ini memiliki positif dan negatif yang berbeda-beda. Dan hampir di semua penutup perikop di dalam pembahasan 7 gereja di Asia Kecil ini, Tuhan selalu nyatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kalau saudaraku hari ini Tuhan bawa kita komunitas ini membahas 7 gereja di Asia Kecil. Berarti siapa yang mendengar hendaklah bertobat. Ya, jadi tanamkan di dalam hati kita bahwa kalau kita dengar firman Tuhan, kita harus bertobat. Ya,
Bukan orang lain yang bertobat, tapi terlebih dahulu kita yang bertobat ketika kita mendengar firman. Artinya juga di balik firman ini yang kita akan membahas, ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, ada 7 jemaat, saudaraku, di sini ada 7 gereja. Ya, di akhir zaman Tuhan rindu gerejanya bergerak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Gereja itu, saudara, bisa dikatakan sebagai komunitas, satu komunitas atau pribadi lepas pribadi. Ya, dalam bahasa aslinya gereja itu berbicara tentang, artinya adalah eklesia. Artinya dipanggil keluar, artinya dipisahkan. Kita orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah, kita dipanggil keluar. Kita dipanggil keluar dari masa lalu kita. Kita dipanggil keluar dari cara hidup kita yang lama untuk menjalani satu kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan kamu diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika kita bicara tentang 7 gereja, bukan berbicara tentang komunitas kita aja, tapi juga lebih daripada itu berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika saya renungkan kenapa 7 gereja di Asia Kecil ini dilambangkan dengan 7 kaki Dian. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca, nanti kita akan baca, ya, ada di situ diibaratkan kalau engkau tidak bertobat, engkau akan dicabut dari kaki Dian. Artinya apa? Kaki Dian ini lambangnya seperti ini, Saudara, dan di slide juga ada, ya. Kaki Dian ada 7 seperti itu. Fungsi dari kaki Dian itu adalah untuk menopang pelita supaya terangnya terpancar. Ya, firman Tuhan katakan tidak ada orang yang menempatkan pelita di bawah gantang. Semua orang meletakkan pelita di atas kaki Dian. Artinya kaki Dian ini punya fungsi yang luar biasa di mana dia menopang lilin, menopang terang sehingga terang itu makin memancar. Kalau misalnya gereja diibaratkan sebagai 7 kaki Dian di akhir zaman, ini bukan satu lambang yang biasa-biasa, tapi ini punya sebuah pengertian. Di slide yang berikutnya saya tuliskan, gereja harus memancarkan dan menyalurkan kasih Yesus. Gereja yang dirindukan Tuhan di akhir zaman adalah gereja yang memancarkan dan menyalurkan kasih Kristus. Buat siapa? Buat dunia yang tidak mengenal Yesus. Kerinduan Tuhan di dalam setiap kita gereja pribadi lepas pribadi, bukan sekedar komunitas. Pribadi lepas pribadi, Tuhan rindukan setiap kita memancarkan dan menyalurkan kasih Kristus untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan di sini ada 10-12 orang. Kalau kita sama-sama memancarkan kasih Kristus buat orang-orang di sekitar kita, pasti nggak usah diragukan lagi komunitas kita akhirnya memancarkan terang kasih Kristus. Setuju ya? Tapi kalau tidak ada satupun di tempat ini yang memancarkan terang kasih Kristus di dalam lingkungannya, saya percaya komunitas kita tidak akan bergerak. Gereja kita tidak akan bergerak seperti yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan. 7 gereja ini diperingatkan untuk bertobat. Jika tidak bertobat, maka Tuhan akan mengambil kaki Dian, artinya menjadi gereja yang tidak berfungsi. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak berubah, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak berfungsi di mata Tuhan. Secara jasmani kita hidup, secara KTP agama kita Kristen, secara aktivitas rutinitas rohani kita luar biasa, tapi di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang mati. Dan yang menarik kita lihat sama-sama di dalam Efesus 2 ayat yang pertama. Efesus 2 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Semua 7 gereja ini diawali dengan perkataan Tuhan yang menyatakan tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di mana. Artinya apa? Bukan berarti ada malaikat Tuhan dari sorga yang turun di Efesus lalu memberitakan firman dan malaikat itu menyatakan firman, bukan. Malaikat di dalam arti ayat ini, malaikat yang dimaksud di sini menganalogikan, mengumpamakan, yang diumpamakan adalah hamba-hamba Tuhan. Sampaikan kepada hamba Tuhan di Efesus. Sampaikan kepada hamba Tuhan di Smyrna.
Dan hari ini sampaikan kepada hamba Tuhan di Jerusalem Community Church. Untuk gerejanya di tempat ini belajar minggu ini dari jemaat di Efesus. Kita akan baca saudaraku tentang jemaat di Efesus. Saya minta nanti yang pria membacakan ayat yang ganjil dan wanita membacakan ayat yang genap. Kita baca secara bergantian. Wahyu 2 ayat yang pertama, pria terlebih dahulu kepada jemaat di Efesus 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 7 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Allah kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Amin, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar, saudara-saudara, dari jemaat di Efesus. Lewat pembacaan firman Tuhan tadi, kita bisa lihat jemaat Efesus itu seperti apa. Saya tuliskan, saya rangkumkan seperti ini. Jemaat di Efesus yang pertama, mereka berjerih lelah. Mereka memperjuangkan iman mereka. Mereka dengan sangat antusias, mereka dengan perjuangan, dengan giat, bahkan di sini dikatakan ya, jerih payahmu dan ketekunanmu. Artinya dalam perjalanannya orang-orang di Efesus ini, mereka hidup memperjuangkan iman, mereka tekun dalam iman. Kita lihat di Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 19 ayat 21, ketika Paulus mau pergi ya ke Yerusalem meninggalkan jemaat Efesus, Paulus pernah berpesan demikian. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Kata Paulus, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Ayat 22. Lalu ia menyuruh 2 orang, ya. Di dalam perikop ini, saya kelupaan ayatnya, ya, lupa ditulis sama saya. Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu, Paulus tahu, bahwa sesudah Paulus pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi sebelum Paulus pergi meninggalkan Efesus, Paulus sudah berpesan, ketika nanti aku pergi, kamu akan menghadapi tekanan. Ya, kamu akan menghadapi kawanan-kawanan. Pengajar-pengajar sesat, yang dimaksud kawanan ini adalah pengajar sesat, dan juga tekanan dari orang-orang Efesus sendiri yang saat itu menyembah dewa Artemis. Ada sebuah kejadian, saudaraku, di Efesus ada sebuah kerusuhan ketika Paulus melayani di sana. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang menjadi percaya dan pengusaha-pengusaha yang membuat patung Dewi Artemis, mereka kehabisan, mereka omsetnya menurun. Ya, mereka tidak ada lagi yang memesan Dewi Artemis karena kepercayaannya berubah jadi percaya kepada Yesus. Paulus sudah mengingatkan bahwa nanti engkau akan menghadapi penyiksaan, tekanan yang luar biasa. Tapi Yohanes menuliskan tadi di Wahyu 2. Yohanes menuliskan bahwa mereka dalam menghadapi tekanan, mereka berjerih lelah, mereka bertekun, imannya tidak goyah, saudaraku. Yang kedua, di slide saya tuliskan,
Di slide saya tuliskan jemaat di Efesus tidak mudah disesatkan. Ternyata bukan hanya mereka tidak mudah digoyangkan imannya oleh tekanan, tapi mereka pun tidak mudah disesatkan. Artinya orang yang tidak mudah disesatkan adalah orang yang tahu, mengenal, mengerti kebenaran. Setuju ya? Jadi orang-orang di Efesus ini mereka tidak mudah disesatkan. Di ayat yang ketiga dikatakan dan engkau tetap sabar dan menderita oleh ayat yang kedua bagian akhir mengatakan begini, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat dan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi ada timbul penyesat-penyesat, saudara-saudara. Ada timbul orang-orang yang berusaha membelokkan iman jemaat di Efesus, tapi jemaat di Efesus mereka tidak tergoyahkan. Jemaat di Efesus mereka tidak mudah disesatkan, bahkan mereka membuktikan bahwa penyesat-penyesat itu adalah pendusta. Artinya jemaat di Efesus ini bisa membuktikan kesalahan dari para penyesat-penyesat itu. Jemaat di Efesus ini bisa menyatakan apa yang sesat daripada penyesat-penyesat tersebut. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa orang-orang di Efesus tidak mudah disesatkan. Dan di ayat yang ketiga dikatakan di situ, jemaat di Efesus sabar menderita. Ya, sabar menderita karena mereka mempertahankan, memperjuangkan iman mereka. Tidak mudah goyah, tidak mengenal lelah untuk hidup dalam firman Tuhan. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, ya Wahyu 2 ayat yang ke-6 mengatakan, engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang kubenci. Di sini kita bisa melihat bahwa jemaat di Efesus hidup membenci apa yang Tuhan benci. Luar biasa ya. Bagaimana perjalanan hidup jemaat di Efesus begitu luar biasa kalau kita lihat dari beberapa bagian ini. Tapi ketahuilah saudaraku sekalian, ketika orang-orang melihat jemaat Efesus begitu luar biasa, ketika orang-orang mengenal, bangsa-bangsa di sekitar Efesus melihat bagaimana Efesus bergerak begitu luar biasa, begitu rohani, begitu antusias mengiring Tuhan. Tapi Tuhan menegur mereka, kita lihat. Efesus 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Efesus 2 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Di sini kita bisa melihat, sekalipun jemaat di Efesus ini menghidupi firman Tuhan, sekalipun mereka begitu antusias menghadapi pengajar palsu dan membuktikan kepalsuan mereka, sekalipun jemaat di Efesus ini tekun, sabar, menderita, tapi Tuhan mencela mereka. Apa yang Tuhan cela? Bukan perbuatan mereka yang Tuhan cela, tapi hati mereka yang Tuhan cela. Ada apa dengan hati mereka? Tuhan mendapati, Tuhan mencela mereka karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Di dalam terjemahan lain dituliskan bahwa mereka sudah kehilangan kasih yang sangat dalam kepada Tuhan ketika awal mereka mengenal Tuhan. Mereka tetap melakukan aktivitas rohani. Mereka tetap membaca firman. Mereka tetap berdoa. Mereka tetap bersekutu. Mereka tetap memberitakan Injil mungkin. Mereka tidak tergoyahkan, tapi di dalam hati mereka tidak ada kasih seperti mula-mula ketika mereka percaya dan mengenal Tuhan. Ini menjadi satu teguran, warning buat setiap gereja hari ini. Buat kita pribadi lepas pribadi. Mungkin hari ini kita tetap ibadah ke gereja. Mungkin hari ini kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap berdoa, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap baca firman, kita tetap melayani Tuhan. Tapi adakah di dalam hati kita kasih mula-mula kepada Allah?
Ya. Saudaraku, jangan sampai kita terjebak dalam konsep yang penting. Artinya apa? Yang penting ke gereja. Yang penting melayani. Yang penting berdoa. Yang penting baca firman. Betul, itu penting. Tapi bagaimana sikap hati kita ketika melewati itu semua? Adakah kasih mula-mula itu di dalam hati kita, saudaraku sekalian? Jangan sampai kita melayani tapi Tuhan mendapati pelayanan kita hanya sebagai rutinitas. Dampak dari tidak adanya kasih mula-mula, saudaraku, yang pertama, kualitas pelayanan kita menurun. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Kita merasa kita melayani Tuhan, tapi Tuhan tidak merasa dilayani oleh kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak merasa pemberian kita itu lahir dari hati yang penuh kasih kepada Dia. Ya. Kualitas pelayanan menurun. Kehausan mereka menurun. Ya. Kehausan mereka menurun akan Tuhan. Di ayat yang di sini dikatakan bertobatlah. Ya. Terjemahan Amplified menjelaskan kata bertobatlah ini seperti ini. Rubah keterikatan akan dosa, rubah pemikiran masa lalu, dan cari kehendak Tuhan. Itu namanya bertobat. Rubah keterikatan kita, daya tarik kita akan dosa seperti yang Paulus katakan. Apa yang dulu menjadi kesenangan, keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Itu merubah ketertarikan kita akan dosa. Buang pemikiran kita yang lalu, pemikiran yang buruk. Tentang pemikiran kita udah bahas beberapa minggu lalu tentang trauma. Pemikiran-pemikiran yang buruk itu harus kita perangi. Dan ganti hidup kita, ganti motivasi kita, ganti pikiran kita dengan mencari kehendak Tuhan. Berbicara tentang kehausan, berbicara tentang hasrat kita untuk menyenangkan Tuhan. Ketika seseorang hilang kasih mula-mula, maka hasratnya kepada Tuhan itu hilang. Dia bisa tetap melayani karena orang sudah mengenal dia sebagai pelayan. Dia bisa tetap melayani karena memang itu bidangnya. Tapi apa yang terjadi ketika kasih mula-mula itu tidak ada? Ya, sentuhannya akan berbeda. Ya, di sini sudah banyak yang menikah. Tentunya analogi ini tentang kasih mula-mula ini bisa lebih jelas ya, tergambar ya. Kayaknya kalau dulu ngomongnya lembut, sekarang ngomongnya kok makin kenceng gitu ya. Kayaknya sekarang kesabarannya kok kayaknya makin tipis. Ya. Dulu dikasih sesuatu, wah kayaknya kita senang sekali. Tapi sekarang dikasih sesuatu sama barangnya. Tapi tidak sesenang dulu. Kenapa? Bukan barangnya udah basi, bukan. Kasihnya itu sudah mulai tawar. Kalau kita bisa merasakan bahwa kasih pasangan kita sudah mulai tawar ketika sekalipun dia memberikan sesuatu bagi kita. Apalagi Tuhan yang melihat hati kita. Jangan sampai kita terjebak dalam konsep yang penting. Ya. Orang yang kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan, pola pikir mereka kembali kepada manusia lama. Mereka mungkin badannya di sini tapi otaknya kembali memikirkan pemikiran-pemikiran yang dulu. Meninggalkan kehendak Tuhan. Kita baca satu ayat saudaraku di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15 tolong ditampilkan Laura, yang di rumah boleh tolong dibuka Alkitabnya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku ingat bahwa konsep ketaatan yang ditetapkan oleh Allah kita
Yang menjadi kerinduan Tuhan, kita taat bukan karena kita takut masuk neraka. Saya ulangi. Jangan sampai kita punya konsep kita takut akan Tuhan. Kita taat akan perintah Tuhan karena kita takut masuk neraka. Itu konsep yang salah. Kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Lalu apa yang menjadi kekuatan kita jika kita tidak mempunyai kasih kepada Tuhan? Apa yang menjadi kekuatan kita untuk kita setia sampai akhir hidup kita jika kita tidak memiliki kasih kepada Tuhan? Apa kekuatan kita? Tidak ada. Dan saya percaya setiap kita pernah mengalami kondisi di mana kita memiliki kecintaan akan Tuhan yang menggebu-gebu itu. Ya, kerinduan, hasrat akan Tuhan yang menggebu-gebu itu. Kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Hari-hari ini mungkin standarnya sudah mulai turun. Ya. Dan kayaknya kita tahu kita harus melakukan yang dulu, tapi aku nggak punya daya, aku nggak punya kekuatan untuk melakukan yang dulu. Kenapa? Karena kasih kita sudah mulai pudar. Karena kasih mula-mula itu tidak membakar kembali hati kita. Dan Tuhan hari ini mengajar kita. Bagaimana kita bisa memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan. Bagaimana kita harus memelihara kasih mula-mula kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau firman Tuhan tentang kasih mula-mula ini disampaikan sore hari ini. Saya percaya Tuhan rindu. Tuhan mau kita punya kasih yang mula-mula kepada Dia. Kembali ke slide. Di sini dikatakan, engkau telah kehilangan kasih yang semula. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa di situ katanya? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kadang kita pikir kejatuhan kita adalah ketika kita berhenti melayani. Kejatuhan kita adalah ketika kita berhenti baca firman. Kejatuhan kita adalah ketika kita berhenti berdoa. Ya, itu merupakan salah satu kejatuhan. Tapi sesungguhnya di mata Tuhan, sebelum kita berhenti berdoa, Tuhan pun melihat kita sudah jatuh. Kenapa? Karena Dia melihat di dalam hati kita sudah tidak ada kasih yang semula. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita seringkali merasa, aku gak lakuin dosa. Aku tetap ibadah. Tapi sesungguhnya di mata Tuhan, kita sudah jatuh dan kita harus bertobat. Sejak kita mulai kehilangan hasrat untuk Tuhan. Sejak kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula, yang menggebu-gebu itu kepada Tuhan. Saat kita kehilangan kasih itu di mata Tuhan, kita sudah terjatuh, saudara. Ya, kita sudah terjatuh. Sadari. Dan kalau hari ini kita tahu, kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah terjatuh. Baiklah setiap kita yang punya telinga hendaklah mendengar. Apa yang firman Tuhan katakan? Bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobatlah tadi saya sudah jelaskan. Bertobatlah, rubah keterikatan akan dosa. Berhenti terikat melakukan kehidupan dalam dosa, menghidupi dosa. Lawan pemikiran yang buruk dan cari kehendak Tuhan. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya, lakukan yang dulu kita lakukan saat kita baru pertama mengenal Tuhan. Bagaimana kita jatuh cinta kepada Tuhan. Bagaimana kita punya semangat antusias yang menggebu-gebu. Untuk dekat dengan Tuhan, untuk berdoa bersekutu dengan Tuhan. Untuk kita semakin intim dengan Tuhan, untuk kita merenungkan firman. Bagaimana semangat kita, kehausan kita akan firman Tuhan itu. Lakukanlah seperti yang dulu pernah kita lakukan. Jika tidak demikian, maka Tuhan akan datang kepada kita. Dan Tuhan akan mengambil kaki Dian dari tempatnya.
jikalau kita tidak bertobat. Saya percaya kaki Dian itu belum diambil dari dalam hidup kita. Maka dari itu, gunakan kesempatan untuk kita bertobat. Apa sih yang seringkali membuat kita kehilangan kasih mula-mula? Yang seringkali membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Yang pertama, aktivitas kita. Kenapa aktivitas? Apa yang salah dengan aktivitas kita? Ya, kesibukan kita. Tanpa kita sadar itu seringkali membuat kita diawali dengan jauh dari Tuhan. Dan kita punya pemikiran, Tuhan juga mengertilah kondisiku. Di sini kita bisa lihat. Di sini kita bisa belajar. Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja-gereja Tuhan. Untuk kita minta hikmat kepada Tuhan. Untuk kita mengatur waktu kita lebih baik lagi. Sehingga kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita memiliki waktu yang kita khususkan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita dikuasai, kita sibuk, kita banyak aktivitas, kita banyak rutinitas, maka kasih kita kepada Tuhan lambat laun akan terkikis. Dan bagaimana caranya membangkitkan kasih yang mula-mula itu? Yang pertama, saudaraku, cara kita membangkitkan kasih yang mula-mula itu. Yang pertama, akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan keberadaan kita. Akui di hadapan Tuhan kondisi kita bahwa kita sudah jatuh terlalu dalam seperti yang Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus. Akui di hadapan Tuhan dan minta kepada Tuhan untuk Tuhan memberi kita hati yang baru dan Tuhan memberi kita kehausan yang lama sudah tidak ada di dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat memperoleh kasih yang mula-mula itu? Ingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Seringkali kita minta Tuhan nyatakan kasih-Mu. Tuhan nyatakan kasih-Mu. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tanpa kita mau mengingat apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Kapan terakhir kita merenungkan kebaikan Tuhan? Kapan terakhir kita merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita? Kapan terakhir kita mensyukuri pengorbanan Yesus di kayu salib menebus dosa kita? Mari kita mengingat kembali. Kapan kita menyesali, kapan kita mengingat bagaimana kita di masa lalu kita hidup jauh dari Tuhan. Bagaimana kita mengalami kondisi di mana seharusnya mungkin kita sudah meninggal dunia, tapi Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk hidup. Seringkali kita mengalami kebaikan Tuhan, saudara. Tapi kita rasa itu sudah cukup. Kebaikan Tuhan yang membebaskan kita dari permasalahan pergumulan kita. Sesungguhnya itu seharusnya menjadi catatan buat kita. Untuk kita semakin memiliki cinta yang bertumbuh kepada Dia. Kasih yang mula-mula itu penting. Kasih yang mula-mula itu harus ada di dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, saudara. Kalau kita hari ini sadar bahwa kita sudah meninggalkan kasih yang mula-mula itu, kita akui di hadapan Tuhan. Kita akui di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan Tuhan. Karena saat ini kami menjalani pelayanan tanpa kasih yang mula-mula kepada Engkau. Hari ini kami menjalankan aktivitas rohani kami. Hari ini kami menjalani hari-hari kami tanpa kasih yang seperti yang Kau inginkan. Kau ampuni kami, ya.
ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan, dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Biarlah musik memainkan pujian ini sore hari ini. Saudara ingat bahwa kasih Tuhan itu sudah dinyatakan bagi hidup kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan tidak menjawab doa kita sampai saat ini. Karena kasih Tuhan itu sudah dinyatakan bagi kita sebelum kita meminta kasih kepada-Nya. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu merupakan kasih yang sempurna. Akui keberadaan kita di hadapan Tuhan malam hari ini, saudara. Akui kejatuhan kita. Akui kekurangan, kehilangan kasih yang mula-mula itu di dalam hidup kita. Dan biarlah Tuhan mendengar saat ini, sore hari ini, permohonan untuk kita kembali dipulih. Tuhan mendengar seruan dari setiap hati kita untuk kita kembali memiliki kasih mula-mula itu. Tuhan, tolong kami di dalam perjalanan iman kami, di dalam perjalanan kerohanian kami, kami sadar kami sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Tapi malam hari ini, sore hari ini kami datang kepadamu Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau kasih itu kembali ada di dalam hidup kami. Kami mau kasih itu yang menggerakkan kami melayani Engkau. Kami mau kasih itu yang menjadi pendorong kami untuk haus akan Engkau senantiasa. Kami mau kasih-Mu itu Tuhan. Kasih yang mula-mula kepada Engkau itu Tuhan. Yang menggerakkan kami untuk berkata tidak terhadap dosa. Menggerakkan kami untuk berkata tidak terhadap masa lalu kami yang buruk. Terima kasih. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih bersyukur, 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 bersyukurlah,
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Tetap dalam hadirat Tuhan, jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Sore hari ini kita akan sama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita mempersiapkan lebih lagi, kita persiapkan hati kita. Tuhan, biarlah kuasa perjamuan kudus boleh terjadi dalam hidup setiap orang. Biarlah ketika kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan, cinta kami tumbuh kembali kepada Engkau. Kasih yang mula-mula itu kembali ada dalam hidup. Ini yang kami rindukan sore hari ini. Ini yang kami rindukan sore hari ini. Kasih mula-mula kepada Engkau itu ada kembali dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami sore hari ini. Baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami mau mengalami lawatan. Lewat perjamuan kudus kami mau mengalami, mengingat kembali karya-Mu di kayu salib. Buat yang di rumah, kita boleh persiapkan perjamuan kita sore hari ini. Dan buat yang di tempat ini, kita siapkan, bersihkan tangan kita terlebih dahulu sebelum kita mengambil perjamuan. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Mari kita masuk dalam doa. Pada kesempatan yang baik dan indah ini, kami beroleh satu kesempatan yang luar biasa. Melalui kebenaran firman-Mu, kami disadarkan betapa pentingnya kami kembali akan kasih dan kekaguman kami akan karya-Mu. Dan saat ini, Tuhan menguduskan, menyucikan, melayakkan kami setiap pribadi, agar kami layak dan berkenan untuk kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan memberkati, mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini, juga di rumah kami masing-masing. Dan juga Tuhan mengurapi, memberkati, menguduskan hamba-Mu yang akan membagikan tubuh dan darah Kristus dalam kelayakan, dalam perkenan, di dalam anugerah Tuhan. Terlebih Tuhan, yang Kamu sucikan hamba-Mu yang tanah liat ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Layakkan hamba memimpin sakramen perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan segala doa ini, dan hamba akan bagikan tubuh dan darah Kristus. Haleluya, puji. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kita semua sama-sama bangkit berdiri. Bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku
sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang terbaik yang kami akan lakukan kembali dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mohonkan pengampunan dan berkat adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami, perkenan kami, untuk kami mengalami satu pemulihan di dalam kasih-Mu, di dalam penebusan-Mu, di dalam pengampunan-Mu, agar kami hidup baru, lahir baru sebagaimana ciptaan baru. Oleh kekuatan Roh Kudus, maka kami dapat mengobarkan kasih yang kami terima dari Bapa di surga. Kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang sudah Engkau kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ibadah boleh berjalan dengan lancar. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Untuk persembahan kita masih lakukan secara online ya. Terima kasih Lois untuk slide-nya ke rekening BCA di 2821500194 atas nama Yusak Setiawan. Ya, dikasih keterangan persembahan perpuluhan seperti itu ya. Nanti kita hari Rabu kembali kita akan worship night, dan hari Jumat kita akan sama-sama mengikuti komsel ya, jam 6 sore. Dan saudaraku, ada satu informasi, mulai dari minggu yang lalu ibadah kita direkam ya. Nanti 2 jam yang akan datang kita sudah bisa saksikan di YouTube. Nanti saya akan share linknya kepada saudaraku sekalian ya, sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa terberkati, lebih banyak lagi firman yang bisa diingatkan di dalam hari-hari kita ya. Sekian pengumuman, kita mau bangkit berdiri sama-sama, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih karena hadirat-Mu nyata buat kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Kami berterima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian penyembahan, terima kasih untuk pemulihan rohani yang sudah Tuhan kerjakan, sehingga kami boleh memiliki kasih yang diperbaharui lebih lagi untuk menyenangkan Engkau di dalam hari-hari kami. Tuhan, kami bersati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah lawatan Tuhan nyata terus di tengah bangsa dan negara kami. Pemulihan terjadi di Indonesia. Damai sejahtera-Mu jadi nyata di tengah bangsa dan negara kami. Berdoa untuk para pemimpin kami. Biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka. Biarlah tuntunan Tuhan menyertai mereka dalam mengambil keputusan di tengah kondisi yang sulit ini Tuhan.
Kami rindu ada pemulihan yang terjadi dalam ekonomi, dalam sosial budaya, keamanan, kesehatan, semua aspek Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berkuasa memulihkan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap tim medis yang hari-hari ini berjuang Tuhan, diberikan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, damai sejahtera, hikmat Tuhan, buat mereka bersama dengan keluarga Tuhan, sehingga di tengah masa sukar dan perjuangan mereka boleh tetap merasakan damai sejahtera dalam hidup mereka. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan, yang ada di tim medis maupun menjadi pasien hari-hari ini. Biar damai sejahtera Tuhan juga menyertai mereka, kekuatan penghiburan, keberanian untuk menjadi saksi, keberanian untuk menerapkan, melakukan nilai-nilai firman ada dalam hidup mereka, sehingga kebenaran ditegakkan dan mereka boleh menjadi garam terang dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat komunitas ini, pakai komunitas ini untuk menjadi berkat, pakai komunitas ini untuk menjadi terang. Biarlah kasih yang mula-mula itu berkobar di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa sebelum kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mentadahkan tangan kita menerima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mencari Tuhan, hati yang cinta Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, kekuatan, kerelaan daripada Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya, memberkati studi, sekolah, perkuliahan, keluarga, pekerjaan, perekonomian, kesehatan, pergaulan, masa depan, terlebih lagi kerohanian kami dan pelayanan kami, kesaksian hidup kami. Tuhan yang memberkati. Semua yang Tuhan percayakan pada kami mau kelola, lakukan dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, mau hidup selamanya senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, mau hidup selamanya senangkan hatimu. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus